tepat di depan drone, tapi kok di sini dia ada di kanan ya. Ini harus ditutup dulu. Mode GPS telah aktif. Halo guys, sekarang kita coba terbang di area kawasan modern, teman-teman. Kita lihat di sekitar kawasan modern itu ada perusahaan apa aja sih. Oke, kita ambil kamera dulu. Drone mulai terbang, perhatikan area sekitar bebas dari obstacle, cek pengaturan parameter dan tetap fokus. Nah, saya di sini ya teman-teman ya. Home point kita di sini. Kita coba terbang di sekitar area kawasan modern, teman-teman. Oke. Langsung saja. Sebelum itu, sebagai pilot yang baik, jangan lupa kita kontrol dulu semua parameter. Baterai drone ada di 100%, GPS lock di 18%. Baterai remote ada di 64% ya, dan geokompas ada di 7. Oke, semua aman, bisa terbang. Langsung kita terbangkan drone-nya. Pemandangannya cukup bagus sekali, teman-teman ya. Kita langsung terbangkan drone-nya. Kita lihat ada apa aja di sekitar kawasan modern ini, teman-teman. Saya aneh kenapa di sini GPS-nya selalu error, teman-teman. Lihat ya, coba lihat GPS-nya itu, padahal saya di depan drone, tepat di depan drone, tapi kok di sini dia ada di kanan ya. Ini harus ditutup dulu aplikasinya, teman-teman. Kemudian kita buka lagi. Nah, ini GPS-nya sudah normal kembali, teman-teman. Jadi saya luruskan remote-nya, itu sudah ada tepat di depan saya. Tapi tadi kok error, saya nggak tahu kenapa itu error. Kita langsung terbangkan ke atasnya, teman-teman. Jadi sharing aja, untuk pakai aplikasi yang non resmi ya, itu wajib kita cek semuanya, teman-teman. Jadi jangan 100% percaya sama aplikasinya, karena disclaimer juga di aplikasinya itu, ketika ada kendala itu juga tidak ada yang bisa bertanggung jawab di aplikasi ini, teman-teman, gitu ya. Jadi tetap hati-hati, tetap cek di aplikasinya parameter semua itu sesuai atau tidak. Jangan gara-gara aplikasinya tidak sesuai, nah kita kehilangan jejak drone kita, teman-teman. Kan GPS itu dasar dari lokasi drone kita terbang, teman-teman. Oh ya, ini ada PT Malindo, teman-teman. Kita coba circlekan aja ya PT Malindo ini, teman-teman. Tower PT Malindo Fitmir Pakan Ternak, teman-teman. Kita coba circlekan ya. Circle kanan lebih gampang, teman-teman. Tapi mungkin ini agak sedikit tersendat ya, karena gangguan sinyalnya atau interferensi sinyalnya di sini sangat tinggi sekali, teman-teman. Kan ini area apa namanya, area kerja ya, otomatis semua karyawan itu juga pasti bawa handphone. Nah, di sini sinyalnya agak terganggu, teman. Langsung saja kita orbitkan. Orbit tipis-tipis, teman-teman. Santai saja, santai sore. Kita sore-sore sambil orbit. Wah, pemandangannya bagus sekali, teman-teman ya. Sebelah kiri hijau, sebelah kanan
genteng berkarat. Oke, kita orbit pelan-pelan. Saya juga kurang tahu ini tower itu sepertinya bukan office teman-teman ya. Jadi ini tower mungkin sistem filtrasi dari proses pakan ternak ya. Kalau office ini bukan teman. Jadi ini bukan seperti gedung di Jakarta yang tinggi-tinggi itu teman-teman. Jadi ini hanya untuk proses produksinya. Oke, kita kelilingi 360 derajat teman-teman. Oke, kembali lagi ke topik tadi teman-teman ya. Jadi untuk user SJRC atau drone-drone yang lain, jika memakai aplikasi yang bukan orisinilnya, itu kita tidak harus percaya 100% teman-teman. Jadi harus tetap cek semua parameter, misalkan parameter baterai drone. Nah, baterai drone itu biasanya kadang tidak sesuai dengan aktualnya. Terus sinyal GPS pastikan sudah ada, jangan sampai terbang tanpa GPS atau mode attitude mode, itu akan bahaya. Kemudian baterai remote teman-teman, itu juga kadang tidak sesuai aktual. Nah, satu lagi yang paling penting adalah radar GPS-nya. Radar GPS-nya sudah sesuai belum teman-teman? Share pengalaman aja, waktu saya long range di jarak 4000 meter itu tiba-tiba GPS-nya error teman-teman. Jadi saya ikutin posisi drone ke depan, itu jadi malah tidak dapat sinyal teman-teman. Jadi harusnya ke arahnya misalkan lurus ke depan, tapi tiba-tiba drone itu berubah ada di sebelah kiri. Nah, saya arahkan itu remote-nya ke sebelah kiri, itu malah tidak dapat sinyal sama sekali teman-teman. Alhasil untungnya drone masih normal, jadi dia auto RTH. Itu pengalaman saya. Nah, untuk teman-teman yang lain yang memakai aplikasi mode atau MOD yang disclaimer tidak bertanggung jawab, itu harus tetap kita perhatikan parameternya teman-teman, gitu ya. Jadi poinnya itu saja. Nah, selain itu juga faktor lingkungan atau daerah sekitar itu sangat berpengaruh teman-teman. Nah, di depan itu kita lewat tower teman-teman. Biasanya jika tower itu memiliki frekuensi yang tinggi atau kuat, atau tower jarak jauh, itu akan mengganggu sinyal kita teman-teman. Nah, itu sangat berbahaya. Kalau bisa itu dihindari. Jadi misalkan kita long range nih, jangan sampai lewat jalurnya ada towernya teman-teman. Selanjutnya, selain itu juga yang paling penting adalah, ini baru saya analisa, ternyata kabel sutet itu teman-teman, itu hampir tidak terlihat teman-teman. Kita lihat nih ya, di depan perempatan ini, di atasnya itu ada kabel sutet teman-teman. Saya hampir lupa kalau di situ ada kabel. Ketika sudah dekat, itu saya baru ingat teman-teman. Jadi otomatis drone-nya saya putarkan kembali aja gitu. Sebenarnya itu ada kabel sutetnya teman-teman, cuman di situ tidak terlihat kan, tapi terlihat tiangnya itu yang sebelah kiri teman-teman. Itu sudah ada kabel sutetnya atau tiang sutetnya, tapi kabelnya tidak terlihat teman-teman. Nah, itu yang jadi perhatian untuk para pilot pemula ya. Jadi kabel sutet itu hampir tidak terlihat. Kalau tiangnya itu terlihat teman-teman, apalagi dengan kondisi kita FPV langsung di siang hari misalkan. Nah, itu kan banyak cahaya, otomatis penglihatan kita kepada handphone kita itu sedikit terganggu teman-teman. Nah, itu makin tidak terlihat. Jadi kalau bisa sebelum mau long range atau mau take off drone, itu pahami dulu jalur mana yang kita ambil itu. Jadi jangan sampai nanti drone kita nabrak tower atau nabrak kabel sutet teman-teman. Sangat bahaya sekali kalau itu sampai terjadi. Dan lebih parahnya kalau sampai kabel itu terganggu gara-gara drone kita teman-teman. Nah, itu bukan
kita saja yang dirugikan, tapi lingkungan sekitar juga dirugikan teman-teman. Nah, bagi teman-teman atau para pilot drone yang lain yang memiliki pengalaman seperti saya, bisa di komen di kolom komentar teman-teman. Jadi nanti saya pun masih baru teman-teman, baru sekitar 1 tahun, tapi masih banyak atau masih yang saya belum tahu terkait penerbangan drone teman-teman. Jadi kita saling sharing. Jika ada teman-teman yang punya pengalaman, mohon di-sharingkan bersama di sini. Jadi nanti bisa kita saling belajar agar drone kita tidak crash atau hilang pada saat terbang gitu. Jadi tetap ganteng ketika terbang gitu teman-teman. Nah, ini yang tadi baru nonton atau yang keskip, ini terbangnya di area kawasan industri modern Cikande teman-teman. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam satu langit, jangan lupa like dan subscribe.